Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin hadirat serta para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah kita membahas terkait dengan syafaat, lantas bab berikutnya yaitu terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kemampuan untuk memberi hidayah kepada yang dia kehendaki, kepada orang yang dia cintai. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya, sebagaimana syafaat, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kuasa secara pribadi untuk memberi syafaat. Tetapi sebenarnya syafaat itu akan beliau berikan setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang Allah ridhoi. Tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Ya, bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada Abu Thalib, paman beliau, pengganti orang tua beliau, orang tua asuh beliau. Namun ternyata tidak bisa. Ya. Syafaat itu tidak bisa diberikan kepada Abu Thalib. Kalaupun ada syafaatnya, yaitu untuk meringankan azab di hari kiamat, bukan untuk keluar dari api neraka. Itu ikhwah. Seperti yang telah kita singgung di kajian lalu, ketika Rasulullah ditanya, hal nafa'aka ammaka Abu Thalib, apakah ada manfaatnya, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada pamanmu Abu Thalib? Kata Rasulullah, iya. Naam. Laula anni lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya tidak dikarenakan aku, niscaya dia azabnya itu di neraka yang paling bawah. Di neraka yang paling bawah. Namun karena Abu Thalib pernah membela Rasulullah, ya, pernah melindungi Rasulullah, maka dia mendapatkan satu keistimewaan. Istimewanya karena posisinya masih kafir, meninggal dalam keadaan kafir, maka hanya mendapat keringanan azab, namun tetap kekal dalam api neraka. Keringanan azabnya yaitu dia disuruh menginjak batu neraka dan menggelegak isi otaknya. Itu ikhwah. Baik. Demikian juga halnya dengan bab berikutnya ini. Terkait dengan hidayah. Mirip dengan syafaat. Bahwasanya hidayah itu tidak bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita kehendaki. Ya, kalau seandainya kita bisa memberikan
maka hidayah ini akan kita berikan orang-orang, pertama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, karib kerabat kita. Seperti misalnya, kita sudah mendapatkan hidayah sunnah ini. Kita meyakini dengan keyakinan para salafus saleh yang sangat jauh dari kesyirikan. Mungkin banyak di antara keluarga kita yang masih meyakini kesyirikan, yang masih bergelimang dengan khurafat. Kita ingin mereka itu mendapat petunjuk sebagaimana kita telah mendapatkannya. Kita tidak ingin mereka itu diperbudak dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Demikian, ya. Namun kan tidak semua bisa. Tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa berjalan. Banyak di antara kerabat-kerabat kita itu yang menolak. Ada yang menolak secara halus, ada yang mengiyakan tapi tak melakukan, mungkin karena dia segan dengan kita. Ada yang menolak dengan terang-terangan, ya. Ada yang bahkan bukan hanya sekedar menolak, tapi melakukan konfrontasi, melawan. Tidak hanya menolak, tapi melawan. Tapi begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hidayah itu seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan sebuah ayat dari surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang diajak bicara. Innaka, sesungguhnya engkau yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, sayangi. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi hanya Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi yang dapat hidayah itu bukan yang Rasulullah kehendaki, tapi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan tentang hidayah. Allah mengatakan hidayah ini punyaku, bukan punyamu ya Muhammad. Ya, punyaku dan bukan punyamu. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 128, "Laisa laka minal amri fi syai'." Ya Muhammad, kamu tidak bisa ikut campur tangan sedikit pun dalam urusan mereka. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Apakah mereka akan diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah akan mengazab mereka? Mungkin para ikhwah masih ingat beberapa bab yang lalu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kan untuk satu kaum, ya, beberapa ada tiga orang musyrik yang waktu itu sangat musuh dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa laknat untuk mereka. Kemudian turun ayat bahwasanya engkau ya Muhammad tidak punya kuasa untuk mengazab mereka ataupun minta agar diturunkan azab kepada mereka. Demikian. Jadi, dan ternyata 3 orang yang didoakan buruk oleh Rasulullah SAW, ternyata mereka masuk Islam. Dan Masya Allah, pembelaan mereka terhadap Islam itu luar biasa. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ahli sunnah wal jamaah, ya, meyakini bahwasanya Rasulullah itu walaupun dia Rasul, utusan Allah, Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam, pemimpin para Rasul dan pemimpin anak-anak Adam, tapi dia manusia. Ya. Dia punya porsi, dia punya level tersendiri. Tidak mendapatkan sedikit pun level Tuhan yang harus dilakukan penyembahan terhadap dia. Dia adalah seorang Rasul, tapi ingat, dia adalah hamba Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Demikian. Walakin
Walakin qulu, tapi katakanlah abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah sama seperti manusia-manusia yang lain. Tapi ingat, bukan sembarang hamba Allah beliau. Beliau adalah utusan Allah. Demikian. Ya, level beliau dalam lingkaran, dalam ruang, dalam bingkai hamba Allah. Tapi dia levelnya level tertinggi dalam bingkai hamba Allah. Jadi kalau ada daftar hamba-hamba Allah, maka yang paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah SAW. Tapi dia nggak naik melewati batas hamba Allah. Itu ikhwah. Jadi kita harus berikan Rasulullah SAW porsi yang seharusnya. Tidak direndahkan, ya, tidak direndahkan, dan juga tidak terlalu disanjung-sanjung melewati apa yang seharusnya. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur, laisa laka minal amri fi syai. Laisa laka minal amri syai. Ya Muhammad, itu bukan urusanmu. Ayyatuba alaihim au yu'adzibahum. Allah memberi taubat mereka atau Allah menyiksa mereka. Itu urusan kami, kata Allah. Itu bukan urusanmu ya Muhammad. Itu dia. Jadi mirip dengan masalah ini. Ya. Kalau yang kita sebutkan tadi karena beliau benci, karena mereka telah memusuhi Islam. Kalau yang ini kisahnya dikarenakan beliau cinta. Beliau karena sangat sayang karena sayangnya beliau kepada paman beliau Abu Thalib. Begitupun turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kalau tadi kan beliau doanya apa? Laknat, karena benci. Kalau ini sama-sama kafir nih, sama-sama musyrik. Ya. Sama-sama musyrik. Yang musyrik yang ini karena dia memusuhi kaum muslimin, Rasulullah mendoakan laknat pada mereka. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, orang musyrik juga, tapi mereka yang Rasulullah sayangi. Demikian. Kalau yang musyrik yang beliau benci, inginnya diazab. Allah turunkan azab. Kalau orang musyrik yang beliau sayangi, inginnya mendapat hidayah. Ternyata Allah berikan batasan. Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi hanya Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Makanya kita lihat, berapa banyak kita lihat dalam kisah-kisah para rasul, bahkan anak mereka, istri mereka sendiri tidak mendapatkan hidayah. Istri mereka dan anak mereka sendiri kafir dengan agama yang dibawa bapaknya. Dan bapaknya seorang nabi. Seperti Nabi Nuh misalnya. Seperti Nabi Lut misalnya. Ya, seperti Nabi Lut misalnya. Keluarganya keluarga yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal berasal dari tulang sulbi mereka sendiri. Demikian ikhwah. Lalu sudah kita bahas bahwasanya ada manusia-manusia itu berasal dari orang tua yang musyrik. Tetapi ternyata anaknya baik. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar, pengrajin patung. Dan patung hasil karya Azar ini, ayahnya Nabi Ibrahim, khusus patung yang disembah. Ya. Khusus patung yang disembah. Berarti kan memang dia dipercaya untuk memahat patung yang khusus bisa disembah. Ya mungkin di sana ada ritual-ritualnya lah. Ya kan? Sehingga setiap hasil karya Azar ayahnya Ibrahim ini adalah patung yang layak untuk disembah. Ya tentu kan kita nggak, pasti adalah di sana ada tukang-tukang patung-patung yang lain. Tapi khusus untuk ayah Ibrahim, memang dia level tingkat tinggi. Bayangkan, dia bisa memahat patung yang dipercaya boleh disembah. Jadi kan bukan kaleng-kaleng ini. Bukan pemahat kaleng-kaleng. Bayangkan, hasil karyanya dipercaya masyarakat layak untuk disembah. Demikian. Bukan sebagai pajangan, bukan sebagai perhiasan, enggak. Bukan sebagai perhiasan halaman atau rumah, tidak. Tapi bisa disembah, layak untuk disembah. Berarti level Azhar ini bukan sembarangan, ikhwah. Demikian, ikhwah. Ya. Makanya, tapi ternyata lahir dari sulbi dia Ibrahim alaihissalam.
seorang nabi dan rasul, bahkan bapaknya para nabi dan rasul. Bapaknya para nabi dan rasul. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada juga yang dia orang tuanya orang soleh tapi anaknya kafir, seperti yang tadi yang kita sebutkan tadi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada juga yang bapaknya baik, anaknya juga ikut. Siapa itu? Insya Allah ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, punya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Wa min wara Ishak Yakub. Bayangkan, cucu, ayah, kakek Rasul. Luar biasa. Dan ini kan bukan profesi, ikhwah. Ya kan? Bukan profesi. Kalau kakeknya dokter, biasanya anaknya juga dokter, cucunya dokter misalnya. Kakeknya ustadz, anaknya ustadz, kemudian cucunya ustadz. Ini kan memang diusahakan. Tapi kalau Rasul kan nggak bisa request. Ya Allah, angkatlah anakku jadi Rasul. Bukan request. Demikian ikhwah. Menunjukkan memang anaknya hasil daripada didikan ayahnya. Dan memang layak jadi Nabi dan Rasul. Seperti Ismail dan Ishak. Wa min wara Ishak wa Yakub. Dan di belakang Ishak ada Yakub. Memang Yakub adalah cucu yang memang layak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah Yakub anaknya Yusuf. Bayangkan ikhwah. Yusuf juga Nabi dan Rasul. Luar biasa. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tapi hanya Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada yang siapa saja yang dia kehendaki. Ikhwah, dalam surat Syura ayat 52. Syura ayat 52. Allah menyebutkan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Loh, ini bertentangan nih. Kalau surat Qasas tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang sayangi. Tapi dalam surat Syura disebutkan ayat 52, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau telah memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ada dua ayat. Sepertinya kok bertentangan. Yang satu mengatakan Muhammad engkau tidak bisa memberi hidayah. Yang satu lagi mengatakan ya Muhammad engkau memberi hidayah. Ikhwah, tidak ada pertentangan di sini. Kenapa? Karena hidayah itu ada dua. Ya. Hidayah itu ada dua. Pertama, hidayah itu al-irsyad ataupun hidayah itu al-irsyad. Hidayah petunjuk tapi menunjukkan saja. Menunjukkan saja. Misalnya kalau kita nanya, ada yang nanya, Bang, kalau kita mau ke Diski kemana? Kita katakan belok kanan. Belok kanan, kemudian belok kanan lagi. Itulah hidayah kita. Kita beri petunjuk. Tapi kalau dia nggak mau, oh ya, oke lah, belok kiri dia. Demikian. Artinya kita hanya bisa menunjukkan. Kita hanya bisa menunjukkan. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ya Muhammad, engkau sungguhnya telah memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayatul irsyad. Hanya sekadar menunjukkan. Dan seluruh manusia hanya bisa menunjukkan. Kita misalnya pada anak kita, pada istri kita, kita hanya bisa menunjukkan jalan. Ini loh jalan yang baik. Inilah jalan yang lurus. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana akidah yang benar. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah, akhlak yang baik, bagaimana ibadah yang baik. Kita hanya bisa memberikan petunjuk. Kita ajarkan kepada mereka. Namun, apakah mereka pasti akan mengikuti petunjuk itu? Belum tentu. Belum tentu mereka mau. Oke lah ketika dia masih kecil, dia ikuti kita. Ketika dia nanti sudah terlepas dari kita, dia sudah mulai mandiri, berdiri sendiri. Apakah dia akan mengikuti petunjuk yang telah kita ajarkan? Belum tentu.
Makanya kita hanya bisa mengajarkan. Oleh karena itu ikhwah, kita sebagai orang tua, kita hanya bisa mengajarkan, menunjukkan secara habiskan potensi kita, maksimalkan diri kita untuk mengajarkan anak-anak kita. Ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, ini yang dipertanggungjawabkan. Adapun hasil itu bukan kita. Ini enggak di tangan kita. Hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita tidak bisa mengatakan, ya ini kan semuanya Allah, kehendak Allah. Baik, kehendak Allah, usaha kita sebatas mana? Apakah memang sudah maksimal atau tidak? Kalau belum maksimal kita, dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi usaha itu yang dipertanggungjawabkan. Hasilnya itu milik Allah. Ya. Hasilnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam belajar. Ajarkan kepada mereka tanggung jawab, kesungguhan. Hasil serahkan kepada Allah. Ya. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berada di tangan kita. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi bahwasanya kita yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini kaitannya dengan apa? Hidayatul irsyad, yaitu usaha kita, bagaimana cara kita menyelamatkan istri kita, anak kita dari api neraka. Usahanya semana, sudah sebatas mana? Apakah hanya sekedar saja, ya, ataukah sudah maksimal? Itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah maksimal dengan paman beliau. Ya, sebagaimana hadis berikutnya, bahwasanya sampai detik-detik paman beliau meninggal dunia, beliau tetap datangi, ya ammi, ini hadis berikutnya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini akan jadikan sebagai pembelamu nanti di hari akhirat. Artinya tuh sampai detik-detik terakhir, ya, tetap beliau ajak. Dan demikian memang seluruh para nabi, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika kaum orang-orang Nabi Nuh dan orang-orang mukmin sudah masuk ke atas kapalnya. Kemudian kan dia melihat anaknya berenang-renang. Tetap dipanggil. Bahkan dipanggil dengan kalimat yang sangat indah, yang sangat lembut. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, bunayya itu kalimat lembut, panggilan lembut dari seorang ayah ke anak. Ya bunayya. Ini anaknya dipanggil itu bukan masih kecil, bukan masih 5 tahun, bukan. Sudah dewasa. Buktinya dia itu sedang berenang-renang. Sedang menyelamatkan dirinya dari amukan banjir. Namun walaupun dia sudah dewasa, dipanggil dengan bahasa yang sangat lembut. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, mari ikut bersama ayah. Ya, wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang kafir. Tapi karena si anaknya memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia katakan, aku akan lari ke gunung ya. Ya, aku akan lari ke gunung. Ya'simuni minal ma', yang dapat menyelamatkan aku dari banjir, dari air. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Aku akan dapat menyelamatkan diriku dari banjir. Kata Nabi Nuh alaihissalam, qala la 'asimal yawm. Enggak ada hari ini yang selamat illa marahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari ini semua akan tenggelam, termasuk gunung-gunung. Di logika anaknya tidak masuk. Mana mungkin gunung bisa ikut banjir jika tenggelam. Ya kalau terjadi peristiwa Nabi Nuh di kota Medan, misalnya ini. Terjadi peristiwa Nabi Nuh. Apa masuk di akal kita si Nabung tenggelam? Apa masuk di akal kita si Bayak tenggelam? Kan enggak. Logikanya itu. Tapi Nabi Nuh bicara dengan wahyu. Logika manapun tidak jalan di sini. Kalau Allah sudah katakan tenggelam walaupun setinggi apapun itu daratannya. Walaupun setinggi apapun gunungnya. Makanya Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawm. Enggak ada, hari ini tenggelam semua. Kata Nabi Nuh kepada anaknya. Ini kan detik-detik terakhir. Ya. Detik-detik terakhir
beliau mengajak anaknya supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya karena tidak ada jawaban, fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya mereka dipisahkan dengan gelombang dan dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Itu kalau sudah gelombang, nggak akan mungkin airnya pada waktu itu masih selutut. Ya kan? Nggak akan mungkin airnya selutut. Namanya juga segelombang. Demikian ikhwah. Mereka ini kan di daratan. Apa bukti di daratan? Ya ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, kan diolok-olok orang kaum. Kamu buat kapal di padang pasir, ngapain buat kapal di sini? Demikian. Kendaraan padang pasir, onta, bukan kapal. Kalau di pinggir laut, oke lah, masuk akal. Berarti kan tempat terjadi banjir pada waktu itu terjadi gelombang. Berarti tempat yang tadinya padang pasir, yang tadinya di tempat yang daratan, datang gelombang. Berarti memang air pada waktu itu sangat tinggi. Demikian. Karena disebutkan dengan gelombang. Fahala bainahumal mauju. Mereka dipisahkan oleh gelombang. Kalau seandainya masih airnya masih sepinggang, mana ada gelombang memisahkan? Bahasa kita tsunami lah begitu, tsunami. Demikian ikhwah rahiminallah wa itulah dia. Artinya ternyata tidak bisa diberikan hidayah walaupun dia seorang nabi dan rasul, tapi usaha sudah ada. Usaha sampai detik-detik terakhir. Usaha sampai detik-detik terakhir. Makanya ikhwah rahiminallah wa iyyakum, usaha kita untuk memperbaiki keluarga, usaha kita untuk memperbaiki masyarakat, ya, itu hanya usaha. Itu disebut dengan apa? Dalalatul irsyad, hidayatul irsyad, yaitu hanya memberikan tujuan, memberikan menunjukkan, oh itu loh jalannya. Demikian. Mau kemana? Kamu mau kemana? Mau naik tol? Kesini loh jalannya. Kita hanya bisa menunjukkan. Tapi menarik dia ke jalan tol itu bukan hak kita. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ikhwah. Mau kemana? Mau ke Simpang Lowo katanya kan. Ya kita katakan nih belok kiri sono Simpang Lowo. Oh iya, tapi saya nggak mau. Saya mau dari kiri muter Simpang Lowo. Nggak usah, lebih dekat di sini. Enggak. Mau bilang apa? Awas dari sini. Enggak. Ya, suka-suka aku lah bang. Begitu ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya itulah dia. Artinya, itu namanya wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau ya Muhammad hanya sungguhnya engkau ya Muhammad memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini hidayatul irsyad. Adapun firman Allah, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Ini adalah hidayatut taufiq. Ya, hidayatut taufiq. Demikian. Kalau taufik hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi, bukan kita. Makanya sering kita, semoga Allah beri kita taufik, semoga Allah beri kita hidayah. Hidayah ini maksudlah hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad sudah tahu kita semua kan ikhwah. Ya kan? Kalau hidayah irsyad sudah tahu bahwasanya ini boleh, ini enggak boleh, udah lama ngaji. Demikian ikhwah. Ya. Itu namanya apa yang kita dapati, apa yang ilmu masuk pada kita, itu namanya masih hidayah tuh al-irsyad. Ya, masih hidayah al-irsyad. Kalau kita pernah dengar bahwasanya enggak boleh pakai jimat, itu hidayah al-irsyad. Tapi ternyata ketika dia sakit keras, sudah berobat ke sana kemari, nggak sembuh juga, kata orang, coba pakai jimat, coba pergi ke orang Pandi Sipulan, itu biasanya disemburkan saja dengan pakai bengleh, sembuh itu biasanya. Oh iya juga, cobalah dulu, mana tahu, ini kan usaha, kan begitu ikhwah, ini kan usaha, tuh kena syubhat dia. Silakan usaha, tapi bukan usaha dengan cara kesyirikan. Itulah ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, ya. Baik, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dia inginkan. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sekarang kita lihat ayat itu. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang orang engkau cintai ini? Siapa?
Abu Thalib, paman beliau. Apa status paman beliau ini? Kafir, musyrik. Baik. Bukankah kita tidak dilarang untuk mencintai orang yang bukan muslim? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, berarti sudah sempurna keimanannya. Rasulullah SAW tidak pernah marah terhadap orang yang kalau yang mereka singgung adalah kaitannya dengan pribadinya. Tapi beliau marah kalau ada perkara haram yang dilanggar mereka. Ada perkara haram yang dilanggar mereka. Ini bukan masalah haram. Kasus Abu Thalib, paman beliau, bukan melanggar yang haram, bahkan syirik. Beliau musyrik. Terus apakah layak seorang nabi mencintai orang yang mensekutukan Allah? Karena Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Berarti kan Allah menyebutkan Muhammad itu mencintai pamannya. Itu gimana jadinya? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mencintai itu atau termasuk dalam monoloyalitas atau wala wal bara. Wala di sini kita mencintai, menjadikan sebagai pemimpin. Bara artinya kita berlepas diri. Mengenai wala wal bara ataupun kecintaan di sini ikhwah, ada 3 jenis sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Yang pertama, kalau dia mencintai orang kafir, mencintai orang musyrik, karena kesyirikannya dan karena kekafirannya, maka orang itu kafir, murtad. Ya. Kalau dia mencintai orang yang non-muslim, suka, cinta, ngefan misalnya, dikarenakan kekafirannya, maka orang muslim itu jatuh pada kekufuran. Bagaimana mungkin ketika agama lain mengatakan bahwasanya Allah itu 3 tapi 1 tapi 3, lantas mantap kali orang ini. Dia karena punya ide inilah saya sangat suka dengan dia. Ente keluar aja dari Islam kalau begitu. Masa dia cinta dengan orang karena kekafirannya? Tapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bukan tidak sedikit orang yang statusnya masih muslim tapi mengeluh-elukan orang kafir karena kekafirannya. Demikian ikhwah, karena kekafirannya, ini jelas nggak boleh. Ya, jelas nggak boleh. Seperti misalnya menganggap suatu negara ini adil karena apa? Karena mereka punya sistem pemerintahan. Dan adapun kalau pemerintahan sistem yang pemerintahan Islam ataupun pakai hukum Islam, ini sudah nggak terpakai lagi nih. Coba nih orang-orang luar negeri sana, mereka menjadi negara yang makmur, gemah ripah loh, jinawe. Kenapa? Sistem mereka cocok yang mereka buat. Adapun Islam, enggak. Ini kufur. Kalau seperti ini keyakinan seorang muslim, kufur, murtad dari Islam. Kalau keyakinan seperti itu. Tak dibolehkan seperti itu. Tapi kalau dia katakan di Indonesia, mungkin dikarenakan dia seorang pemimpin, nggak sanggup dia laksanakan, tahu dia bahwa Islam itu lebih baik, tapi dia nggak sanggup, itulah lagi ceritanya. Ya, ini lagi ceritanya. Kenapa? Dia yakin tapi nggak bisa melaksanakan. Antum ingat Heraklius? Heraklius, ketika dia tahu bahwasanya sudah muncul raja yang berkhitan di Arab. Jadi Heraklius ini kan dia ahli nujum. Ahli nujum, dia lihat bintang. Ilmu bintang itu kan ada 2. Pertama, ilmu perbintangan ini artinya ilmu mempelajari orbit planet, posisi planet, itu nggak ada masalah. Tetapi ada ilmu nujum. Ilmu nujum itu bintang, dia mempelajari gerakan bintang itu, kemudian gerakan-gerakan itu ada pengaruhnya terhadap orang yang ada di dunia, di bumi. Ini yang nggak dibolehkan. Ini ilmu sihir. Ini geraknya di sini.
apa susunan bintang apa namanya? Narasi. Rasi. Ini rasi bintang ini kalau di bulan ini akan terjadi seperti ini. Maka muncullah yang namanya zodiak itu. Untuk apa bintangnya? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Pernah nggak tahu dia. Ustaz Abu Somad juga. Apa bintang itu? Hah? Hah? Nah, betul. Demikian ikhwah. Antum jangan tanya saya. Apa bintangnya? Saya tahu tapi rahasia. Demikian ikhwah. Kan itu nanti biasa kan ada di majalah lah kira-kira. Kalau di Medan tuh majalah misteri itu. Ya, punya orang Padang itu, masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dibuka, wah ini zodiak. Apa nih hari ini? Bintang Anda, biasa kan bintang Anda bulan ini. Dia nggak yakin ini, tapi dia ingin baca-baca aja, baca-baca. Ya, nggak punya kerjaan, nganggur, jadi baca-baca. Dia bacalah bintang dia. Asmara Anda bulan ini kurang bagus. Kok cocok juga ya? Asik direpetin istri aja di rumah gitu. Begitu. Ekonomi Anda bagus. Betul ini. Memang akhir-akhir ini rezeki meningkat. Begitu ikhwah, tanpa dia sadari, masuk yang namanya kesyirikan itu. Kekufuran itu masuk. Makanya Rasulullah katakan, man ata arrafan aw kahinan faqad lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal tidak akan terima salatnya selama 40 hari. Wa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lantas dia percaya, faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad. Baik, kita kembali kepada yang tadi. Jadi Heraklius ini yang dia ilmunya ilmu nujum itu, ilmu dukun itu. Dia lihat-lihat, dia katakan bahwasanya dari perjalanan bintang ini ya, bahwasanya raja yang berkhitan sudah muncul. Raja khitan sudah muncul. Karena di agama Nasrani raja nabi yang terakhir itu adalah nabi yang berkhitan. Jadi menurut ramalan dia raja khitan sudah muncul. Kemudian dia kirimlah surat ke sama orang-orang yang ahli dalam ilmu nujum. Ternyata pendapat mereka sama. Ya, ternyata pendapat mereka sama. Hingga akhirnya datanglah utusan Nabi SAW ke Raja Heraklius untuk untuk mengajak masuk Islam. Kemudian utusan ini ikhwah, utusan ini disuruh selidiki oleh Raja Heraklius apakah dia berkhitan apa tidak. Ternyata setelah diselidiki ternyata orang Arab semua berkhitan. Yang musyrik gak musyrik itu khitan semua. Apa kata Heraklius? Inilah dia raja akhir zaman itu. Udah. Apa kata Raja Heraklius kepada Abu Sofyan pada waktu itu belum masuk Islam. Abu Sofyan kan biasa tuh pulang balik Mekah Syam Romawi untuk jualan, dipanggil dia. Gimana begitu diwawancara lah, ya. Apa kata Raja Heraklius? Seandainya benar apa yang kamu katakan tentang Muhammad itu, tak lama lagi dia akan menguasai tempat aku pijak sekarang ini. Itu ikhwah. Itu di awal-awal kenabian, Lantas Heraklius mengumpulkan semua menteri-menterinya, pejabat-pejabat kerajaan di sebuah aula dan disuruh kunci semua pintu. Kemudian Heraklius mengatakan, wahai umatku, rakyatku, menteri-menteriku, berimanlah kalian dengan raja ini, maksudnya Muhammad. Ya kalian akan sukses, kalian akan berjaya. Mendengar itu, bubar ini, lari. Ya, nggak peduli lagi dengan Heraklius, walaupun dia raja. Ketika mereka disuruh untuk beriman dengan Muhammad, lari mereka semua, tunggang langgang. Tapi kan pintu sudah ditutup. Demikian, nggak ada pintu keluar. Kemudian apa kata Raja Heraklius? Kumpul. Dah, tertib lagi. Tadi itu saya hanya menguji kesetiaan kalian aja. Itu ikhwah, itu yang terjadi. Artinya raja sendiri tidak bisa menerapkan. Itu dia, raja sendiri. Artinya kalau pemimpin itu bisa saja dia memimpin, tapi dia nggak berhasil, nggak bisa menerapkan, nggak sanggup. Dan ini tidak dikatakan kufur.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita kembali kepada cinta tadi. Mencintai orang kafir atau orang musyrik. Apabila dia mencintai orang kafir atau orang musyrik karena kekufurannya, maka dia kafir dan murtad. Yang kedua, apabila dia mencintai orang kafir atau orang musyrik mutlak, bukan karena kekufurannya, tapi semuanya, ya, seperti mungkin tindak tanduknya, ya, tindak tanduknya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, ya, kan lifestyle ini orang kafir kan ada yang menjadi ciri-ciri khas yang tidak boleh kita tiru. Yang kata Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencintai satu kaum, maka dia termasuk mereka. Ya, seperti misalnya dia mencintai seorang artis. Dia mencintai seorang artis. Di mana artis ini orang kafir. Maka dari mulai cara berpakaiannya, cara jalan, sebak rambutnya, ya, mutlak. Demikian. Maka orang ini jatuh pada perkara yang haram. Karena nggak dibolehkan. Ya, karena nggak dibolehkan. Yang ketiga, ini yang terkait dengan cinta ini. Barang siapa yang mencintai, dikarenakan apa? Dikarenakan kekerabatannya. Demikian. Dikarenakan kekerabatannya. Ini namanya cinta yang tabi'i. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dia mengajak anaknya naik ke kapalnya. Karena apa? Hah? Karena cinta dia pada anaknya. Karena itu anaknya. Buktinya banyak yang lain yang berenang-berenang. Gak ada dipanggil-panggil. Tapi karena dia ini anaknya. Tentu masih ada ikatan cinta, tali kasih antara orang tua dan anak. Dipanggil dengan dia. Karena ada rasa cinta itulah ikhwah. Cinta karena dia sebagai anak. Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dia cinta dengan orang tuanya. Dia berdakwah kepada orang tuanya. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, jangan kamu sembah syaitan. Inna syaitana kal rahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu kufur terhadap syaitan itu durhaka kepada Allah. Dipanggil pun abati. Kalimat kepanggilan abati ini ikhwah, panggilan lembut dari dalam bahasa Arab dari seorang anak kepada ayah. Menunjukkan penghormatan dan kecintaan, dan itu suatu hal yang tabi'i. Suatu hal yang tabi'i. Tabi'i itu apa ya? Hah? Tabiat, sudah natural lah itu, naturalnya. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Contoh lain. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Maidah ayat 5. Al-yauma uhilla lakum, dan hari ini dihalalkan untuk kalian. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan pada kalian sesuatu yang sifatnya baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan kalian sembelihan mereka halal kalian makan, dan sembelihan mereka halal kalian makan, sembelihan kalian halal mereka makan. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Demikian juga halal bagi kalian wanita-wanita suci dari kalangan wanita-wanita mukminat dan wanita-wanita suci dari kalangan ahlul kitab. Baik. Seorang laki-laki, bolehkah dia menikah dengan wanita Kristen atau Yahud? Boleh. Atas dasar apa dia menikahinya? Biasanya atas dasar apa dia menikahinya? Cinta. Sayang. Apakah laki-laki mencintai wanita? Oh, coba yang ragu. Tujuh tangan yang ragu. Saya mau tanya dulu, mana nih? Cuma 3 orang makan iya. Yang lainnya apa? Antum mencintai apa rupanya? Kambing. Kan enggak. Pasti semua kita tuh mencintai. Laki-laki yang makhluk yang paling dicintai laki-laki siapa? Enggak berani tegas. Makhluk yang paling dicintai laki-laki adalah wanita, ikhwah. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Tapi apa kata beliau? Yang paling kucintai di dunia ini adalah wanita dan minyak wangi.
Antum ada yang lain? Apa lebih hebat dengan Rasulullah? Kalau saya Ustaz nggak wanita Ustaz. Jadi apa? Lembu. Ya pastilah wanita. Kalau antum masih normal, pasti antum menyintai wanita. Makanya dia menikahi wanita. Ada yang saking cintanya nggak cukup satu. Memang dia ingin jadi matahari yang menyinari planet-planet. Demikian ikhwah. Ya jadi ya tergantung levelnya masing-masing. Demikian. Jadi seorang menikahi wanita itu karena cinta. Ya cinta itu bisa muncul karena wajah. Cinta tersebut muncul karena kan suka. Cintanya karena apa? Karena hartanya dia. Ini wanita kok anak tunggal. Ayah bundanya orang kaya mau meninggal lagi misalnya. Ini bentar lagi meninggal nih. Cocok nih misalnya begitu. Atau dikarenakan senasab. Ya. Dikarenakan suku atau keturunan dan lain-lainnya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya jadi itu dia. Artinya ketika ada pernikahan itu pasti dia dasari cinta. Taib, ya. Berarti cinta itu boleh kalau cinta kepada orang kafir itu boleh kalau masih cintanya tabi'i, masih natural. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab. Memang ada khilafiyah dengan para ulama tentang innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Sebagian mengatakan sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cinta, orang yang engkau sukai untuk mendapat hidayah. Itu artinya. Ada yang mengartikan begitu. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau sukai dapat hidayah. Ini kan bukan cinta namanya. Tapi orang-orang yang kita suka agar dia dapat hidayah. Seperti Rasulullah SAW suka kalau beliau doakan, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dua orang. Satu, Umar bin Khattab, satu lagi Abu Jahal. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab untuk menguatkan Islam. Ini kan orang yang Rasulullah cintai untuk dapat hidayah, bukan cinta yang tadi itu. Demikian. Makna yang kedua, ya, seperti yang kita katakan tadi, makna tabi'i. Artinya cinta secara tabiat. Memang naturalnya seorang itu mencintai orang lain mungkin dikarenakan keturunan, atau mungkin dikarenakan abangnya, atau ayahnya, atau orang tuanya. Walaupun dia kafir, masih ada rasa sayang dia kepada orang tuanya, walaupun dia kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berusaha untuk mengajak kamu mensekutukan Allah, maka jangan ditaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, tapi tetaplah engkau bersikap baik kepada mereka dengan cara yang layak. Itu ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, yang paling kuat pendapatnya adalah arti ahbabta, engkau mencintai di sini, yaitu mencintai karena memang tabiat manusia mencintai orang-orang yang ada jasanya kepada dirinya. Demikian. Kadang-kadang ada orang kafir, ikhwah, kita suka dengan dia. Kenapa? Dia baik dengan kita. Dia katakan, udah Pak, di sini Pak Haji di sini aja, tinggal di rumah saya nih, nggak ada yang ngurus. Udah Pak Haji tinggal di sini aja. Demikian. Nggak ada pakai syarat-syarat. Kemudian setiap bulan dia kasih beras segoni. Nggak ada syarat apa-apa. Dia baik dengan kita. Suka nggak dia dengan dia? Si kafir ini. Ya suka. Secara manusiawi. Ya, manusiawi. Kerabat kita, abang kita. Misalnya, pelit misalnya, kita susah, dia nggak mau tahu misalnya, dan seterusnya. Pasti ada benci. Walaupun dia kerabat, tapi benci itu benci tabi'i. Nah, demikian ikhwah. Ya. Tapi itu saja kajian kita. Udah hampir 9:30. Ya, jadi untuk malam ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi sesungguhnya hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang beri hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Kesimpulannya bahwasanya dari ayat ini, pertama, hidayah itu ada dua. Hidayah apa tadi? Hidayah irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Posisi kita hanya kita dan para rasul, dan juga kita para orang-orang yang mengajak
dalam kebaikan, itu hidayah al-irsyad. Adapun taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta yang dimaksud adalah cinta yang tabi'i, ya, tabi'i artinya memang sudah ada pada diri manusia. Allah ciptakan pada diri manusia selama tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ikhwah yang mau bertanya silahkan, demikian juga para pemirsa yang ada di rumah. Yang ingin bertanya silahkan Anda kirimkan pertanyaan di nomor yang tercantum di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan langsung di nomor 0813 600 600 61 0813 600 dan 661, dan kita hanya melayani melalui WhatsApp saja, tidak telepon langsung. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Silakan ikhwah yang untuk mau bertanya. Ikhwah yang hadir ada langsung. Assalamualaikum Ustaz. Apakah adik dari kakek atau nenek kita mahram? Apakah adik dari kakek atau nenek kita mahram? Ya, adik dari kakek kita atau adik dari nenek kita mahram. Sebagaimana adik dari paman, adik dari ayah kita atau adik dari ibu kita juga mahram. Demikian. Allahu a'lam. Ada yang nanya langsung? Tak ada? Gimana? Pulang aja. Apakah sholat berjamaah di rumah dengan keluarga dikarenakan hujan sama pahala dengan sholat berjamaah? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas di saat hari Jumat dia mengajarkan muadzin untuk waktu itu hari Jumat itu hujan, ya. Kemudian di saat muadzin mengumandangkan azan Jumat, dia katakan, jangan katakan hayya 'alas shalah, tapi shallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Mendengar lafaz azan yang aneh tidak pernah didengar sebelumnya, karena kan azan di sana, hujan di sana jarang-jarang, ya. Jadi pada zaman Ibnu Abbas saja masih hidup, sunnah-sunnah itu udah mulai agak aneh didengar masyarakat. Jadi ikhwah, akhirnya mereka bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa seperti itu? Ya. Kemudian dia sebutkan dalilnya dari Rasulullah SAW, di mana di mana dikatakan, disebutkan, salatlah kalian di rumah kalian agar kaum muslimin itu tidak kesulitan untuk ke masjid. Ya, tidak kesulitan untuk ke masjid. Dia harus menempuh jalan yang becek-becek. Nah, demikian. Jadi ini sebuah keringanan. Jadi boleh. Maka apakah pahalanya di sholat jamaah di rumah sama dengan di masjid saat hujan? Ya sama. Kalau dia memang biasanya sholat berjamaah di masjid. Kalau biasanya memang tak berjamaah di masjid, biasanya jamaah di rumah. Kemudian dia pas hujan juga sholat di rumah, apakah sama pahala seperti kalau dia ke masjid? Ya tidak. Jadi uzur syar'i yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, itu dia akan mendapatkan pahala yang setimpal kalau yang dia lakukan itu biasanya dia lakukan. Misalnya ini ikhwah, dia seorang yang memang rajin tahajud. Satu hari dia safar, kemudian dia tidak bisa bangun karena capek, misalnya, nggak tahajudlah dia. Maka uzur dia tadi itu membuat dia itu mendapatkan pahala sholat tahajud walaupun nggak sholat tahajud. Itu ikhwan. Kenapa? Biasanya sholat tahajud. Tapi kalau kita nggak pernah sholat tahajud, terus tiba-tiba capek nggak sholat tahajud, nggak capek jangan sholat tahajud, tapi capek. Maka ini pahala saya seperti orang tahajud. Mana bisa? Dari mana jalannya? Demikian. Jadi udzur itu diberikan sama dengan yang biasanya apabila memang terbiasa kita lakukan. Dia biasa puasa Senin Kamis, tapi kali ini dia sakit, nggak sanggup dia puasa. Jadi gimana? Maka dia mendapatkan tetap pahala puasa Senin Kamis. Gitu, ikhwan. Ya, Allahu a'lam.
Ada yang bertanya? Ya. Hmm. Apa? Apa itu intuisi? Nggak ngerti saya intuisi. Kami orang menciri masalahnya. Ah, ah. Spontan. Nggak bisa ilmu itu spontan. Gimana ilmu itu spontan? Ah, ah, ah. Iya. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, pernah nggak antum mendengar ketika ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca Quran di malam hari, kemudian ada orang musyrik, saya lupa Abu Jahal atau Abu Sofyan, dia datang mendengar, ketemu kepala, siapa dua orang ini lupa saya namanya, kok di sini, oh kamu kok di sini, gitu. Jadi secara naluri orang itu tidak bisa menolak Islam, kebenaran itu nggak bisa ditolak, karena fitrah manusia itu menerima. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, kan Allah sebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Allah katakan, si Fir'aun ini lisannya mengingkari apa yang dibawa oleh Musa. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati menerima. Betul yang dikatakan. Ikhwah, kan si Fir'aun kan mengatakan, wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan. Kan dia tahu tentang dirinya, apa kelemahan dia. Ternyata ada mules juga. Tuhan kok mules ya? Begitu kan. Ternyata dia berlapar. Dia kan tahu tentang dirinya. Demikian. Dia tahu bahwasanya yang Tuhan yang dikatakan Nabi Musa ini yang benar. Ya, kriteria yang layak disembah yang dikatakan Nabi Musa itu yang benar, bukan seperti saya. Tapi kan dia sudah kadung ngaku Tuhan. Apalagi yang datang memberikan dakwah tuh Nabi Musa. Kan dalam hatinya, ayo kamu pula, kamu kan ku dapat di comberan. Kamu kan anak hanyut. Ingat nggak anak hanyut? Kalau nggak aku ambil, dimakan buaya, gitu kira-kira bahasanya. Demikian anak hanyut. Dia pula yang aku jadi rasul, gitu kira-kira. Jadi zulma wa ulwa, karena kezaliman ulwa merasa lebih hebat, nggak layak, dia merasa nggak layak dia menerima apa yang dikatakan Nabi Musa ini. Bukan dikarenakan yang dikatakan Nabi Musa itu tidak benar. Wastaiqanatha anfusuhum. Dia yakin yang dikatakan Nabi Musa itu benar. Dia yakin. Tapi permasalahannya karena kezolimannya dan karena sombongnya, dia nggak terima. Demikian ikhwah. Dan yang sombong-sombong ini kan yang akhirnya gara-gara sombong ini akhirnya masuk ke dalam neraka. Seperti iblis kan karena sombong. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi secara naluri sebenarnya hati-hati kecil manusia itu bisa menerima yang benar itu. Coba seperti kita bahas masalah jimat, kita bahas masalah tauhid, kan mudah diterima. Ya, dibandingkan orang yang gosok-gosok badannya ke tempat yang dianggap keramat, kemudian apa bedanya Islam dengan orang-orang dinamisme animisme itu? Demikian. Jadi naluri kita sebenarnya, fitrah kita itu mudah menerima tauhid. Itulah dia tadi itu. Ya, fitrah itu murah menerima tauhid. Tapi terkadang masalahnya karena pengaruh sekitar, penerimaan itu akhirnya kadang-kadang lemah. Ditambah lagi dengan syubhat-syubhat. Nah, demikian ikhwah. Ya, ditambah lagi dengan syubhat-syubhat. Kalau kita mengatakan masanya Maulid itu tidak usahlah dilakukan, peringatan Maulid Nabi tidak usah dilakukan. Secara ilmiah sudah mudah menerimanya. Kapan dimulainya? Sejarahnya juga kita sudah tahu, tapi kenapa? Sudah terbiasa. Ditambah lagi dengan para dai-dai yang memang mendukung-dukung-dukungnya, akhirnya rasa menerima itu akhirnya semakin lemah. Tapi sebenarnya naluri menerima itu mudah. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat perkembangan dakwah salaf di Indonesia, kan baru-baru kemarin saja. Tahun 90-an aja. 93, 94. Demikian. Dan sebelum-sebelumnya orang-orang pergerakan semua ini dai-dainya ini. Demikian ikhwah. Tapi diterima. Coba dibandingkan dengan dakwah-dakwah yang lain. Sudah puluhan tahun, ratusan tahun. Karena apa ikhwah? Dakwah salaf ini dakwah yang sangat mudah diterima. Ini dalil ini, selesai kan?
Tidak tuh, oh ini putar. Dalilnya apa? Iya, tapi repot sekali memahami Islam itu jadinya. Demikian. Dakwah salaf, ini nggak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini boleh, ini dalilnya. Begitu. Ini kenapa dikatakan syirik? Ini dalilnya. Dari sini pendalilannya. Dari ayat ini. Begitu. Jadi mudah diterima. Demikian ikhwah. Mudah diterima. Apalagi orang-orang yang intelektual, mudah menerimanya. Demikian ikhwah. Azza-Allah. Jadi itu apa namanya? Itu nalurinya. Naluri fitrah manusia. Naluri fitrah manusia. Seperti orang-orang yang mengingkari Allah itu di atas arsy. Dia katakan Allah nggak ada di atas arsy. Allah itu nggak di atas. Allah itu di mana-mana. Jauh tak bersentuh. Jauh tak berjarak. Dekat tak bersentuh. Tuh. Antum juga perhatikan itu. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Terus gimana jadinya itu? Demikian. Atau yang mengatakan, aku adalah Allah. Allah adalah aku. Tidaklah apa yang kulihat kecuali Allah. Tidaklah kambing-kambing dan babi-babi itu adalah Allah. Ini kan kufur, ikhwah. Demikian, ikhwah. Mereka dengan telak mengatakan, gak ada yang namanya. Allah itu bukan di atas arsy. Allah itu ada di mana-mana. Bahkan ada yang mengatakan kafir. Yang mengatakan Allah di atas arsy itu kafir. Demikian. Tapi ketika dia mencerita, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sadar dia gini-gini nih. Iya. Kita serahkan aja dengan di atas. Loh, kenapa nggak kita serahkan dengan yang di mana-mana? Seharusnya gitu kan? Kan begitu seharusnya. Itu fitrah ya, nggak bisa diingkari. Mau gimana lagi? Ya, demikian. Udah, cukup lah ya. Antum pertanyaan membuat emosi itu. Tapi demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.